wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ialah yang telah memberikan kita kenikmatan, kemudian yang telah mengantarkan kita dan menjaga kita untuk senantiasa teguh di atas kebaikan. Dan semoga Allah pula mengaruniakan kepada kita keistiqomahan hingga kita menjemput ajal kita, dan semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yaitu baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjaga dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk dari golongan umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa kita adalah umat yang pantas mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebagaimana seseorang diberikan ciri-ciri penggemar suatu klub sepak bola atau penggemar seorang artis, maka dia pun memiliki ciri-ciri yang menyerupai yang dia gemari. Contoh, seseorang misalkan ngefans sama klub sepak bola tertentu, dia ngefans sama Real Madrid, maka paling tidak di dalam rumahnya itu ada jersey klub Real Madrid. Kalau enggak dan HP ini di sosial media, di media sosialnya dia mengikuti berita-berita seputar perkembangan klub Real Madrid. Begitupun juga seseorang yang ngefans, suka dengan seorang artis atau seorang aktor, dia akan menunjukkan rasa perhatiannya, tidak tumpahkan perhatiannya kepada yang dia gemari. Maka dia pantas disebut sebagai seorang penggemar, seorang fans atau seorang pengikut. Dia memiliki ciri-ciri tersebut. Maka Pak Bu, kalau kita ingin diberikan atau diberikan ciri atau menunjukkan identitas sebagai seorang pengikut Nabi, maka pantasnya selayaknya dalam diri kita ada identitas-identitas, tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tanda-tanda pengikutnya Nabi Muhammad itu apa? Menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan berat bahwa ketika kita tidak mencintai sunnah beliau, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Dan barang siapa yang tidak setuju, tidak suka, tidak sepakat dengan sunnah-sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Nah, termasuk kita, Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu serta bapak-bapak, setelah hari ini hadir pada kajian kali ini, kita membahas tentang zikir-zikir, doa-doa yang dicontohkan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan kita mempelajari doanya apa? Agar kita menjadi umatnya yang sebenar-benar umatnya, bukan orang yang mengaku sebagai umatnya, akan tapi tindak tanduknya, tingkah lakunya, bahkan ibadahnya, amalnya jauh dari apa yang dicontohkan
beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira Bu, semua orang, semua golongan sepakat dengan kalimat ini. Okay. Semua saya yakin tunduk terhadap sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan berarti kemudian ingin menjadi 100% seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad, karena gampang membuat susah ya. Coba dengan kalau dia dari A sampai Z sunnah-sunnah yang dicontohkan Nabi, sangat mudah, susah. Maka ada sebuah istilah sadidu wa qaribu, maka berupayalah untuk mendekatinya. Okay. Paling tidak kenapa? Sudah berusaha. Apabila kita tidak bisa melakukan semuanya, bukan berarti kita meninggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya sunnah Nabi itu semuanya, maka kita juga tidak pantas untuk meninggalkan semuanya. Bukan berarti terus aku rasa tidak sunnah Nabi sing wis rasa wae sunnah Nabi aneh. Tidak seperti itu. Tapi kita cari mana yang bisa kita amalkan. Di antaranya adalah doa ini Pak Bumi. Doa menika angel apa gampang? Angel apa gampang? Doa itu jenengan modal apa? Betul lunga, sanes niku. Doa itu apa? Modal apa jenengan? Doa jenengan doa itu modalnya apa? Ngedalke apa modalnya? Jenengan kerja kudu madang sing marang nang boten. Nek oleh nggih, maaf nggih. Nek oleh mah. Tapi apakah ibadah doa ini adalah sebuah ibadah yang berat? Berat atau boleh? Kalau dianggap berat ya tidak. Kalau dianggap ringan ya buktinya banyak orang yang enggan untuk berdoa. Jadi seluruh Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruh ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita katakan itu gampang, nggak bisa digampangkan. Adapun kalau kita katakan itu susah, masih bisa kita kerjakan. Jadi perkara ini adalah perkara iman. Perkara apa? Iman. Orang itu mau berdoa karena ada keimanan di dalam hatinya, karena ada keyakinan, karena ada kepercayaan. Oke. Jadi seseorang yang berdoa, modalnya memang dia tidak bermodal harta, tidak bermodal tenaga yang berbeda, tapi mereka bermodalkan apa? Iman. Saat ini sinten sing saged ndonga pas posisi ini susah. Dia wis ora duwe gawean, ora duwe duit, tanggungannya kata, modalnya berdonga. Kira-kira kalau orang dia berpikir yang dia andalkan hanya realistisnya saja, berpikir hanya dengan akalnya saja, tentu tidak akan sampai. Nyawurutane minggu ngarep jumlahnya misalkan 10 juta. Hari ini tidak ada kerjaan, tidak ada simpanan. Jadi yang dulu bermodal logika, modal akal, kita nyadar betul. Nyadar betul. Nyadar. Nah, kalau yakin berarti ada hubungannya kalian apa? Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini tidak hanya ikrar iman, tidak. Iman kepada Allah ini beriman sepenuhnya. Beriman kepada Allah sepenuhnya tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Bahwa Allah ini Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Kalau memang sudah dikadirkan 100 juta itu datang dalam satu pekan, ya tidak akan ada yang bisa, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka doa ini perlu keimanan, Bapak. Jadi hanya sekedar doa melebu kamar mandi, keluar dari kamar mandi, doa masuk masjid, keluar masjid, itu kalau tidak didasari dengan keimanan, kangen lama kelakuan.
Buktinya gimana saya belum berbeda. Ya, bukan berarti terus berdosa gitu. Cuma doa ini sangat ringan dan sangat mudah, tapi sedikit yang mengamalkan. Maka ketika orang kok metu ke masjid lali dulu, rasori sih wah imannya jangan percaya. Insya mlebu masjid mau nih sebetulnya sikil tenan kok kleru sikil kiwa. Ganti-ganti dibaleni kadang-kadang nggih ngerasa bersalah. Itu adalah wujud iman. Ya, wujud iman walaupun wujud iman yang paling kecil, tapi itu adalah modal kita. Makan ya, yang tadinya biasanya makan sambil duduk baca basmalah. Nah ini adalah temoning kondangan modelnya standing party ya, maduk kabeh boleh kursi lainnya. Nah ini sebagai orang-orang yang biasa menjalankan sunnah Nabi, ini tentu akan menjadi sebuah problem yang besar. Nek wong los dol ya semangat, ya maduk karo moco. Ini betul? Enten sing ngoten niku mriki. Boten nggih? Oh enten. Teko wonge. Oh boten nggih. Insyaallah sing rawuh enten dalem punika insyaallah mengamalkan sunnah Nabi ya mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi sunnah Nabi ibadah punika tidak hanya sekedar dipandang ringan dan beratnya. Ya, tidak hanya ringan dan beratnya saja. Buktinya 2 rakaat tahajud itu akan kok gampang. Angel nggih. Ngomong 2 rakaat ketika subuh wae kok sering kawanan niku kula. Ya kadang-kadang berat ya. Berat apalagi kalau dibandingkan rakaatnya, jumlah rakaat zuhur sama jumlah rakaat subuh niku kakak pundi? Zuhur. Tapi malah tidak kayaknya angel pundi? Subuh. Berarti itu menjadi bukti ibadah yang dipandang sepele ternyata susah, tidak bisa digampangkan. Ibadah yang dipandang sangat susah tapi masih bisa dikerjakan. Nanti nih. Nah, seseorang bisa melakukan apa yang tidak seakan-akan tidak tergapai, ya, tapi ternyata bisa dilakukan modalnya apa? Iman. Maka dari itu Pak Bu, ini sebuah mukadimah, sebuah perawalan yang saya sampaikan bahwa doa-doa yang sudah panjenengan pelajari kemarin, bahkan sudah panjenengan hafalkan, itu sangat susah sekali untuk diamalkan apabila tidak ada iman di dalam hati. Dan yang namanya doa itu ibadah apa sanes? Ibadah. Atau jenengan menawi donga walaupun doanya hanya keluar masjid niku angsal ganjaran apa boten? Angsal. Maka yang ringan pun juga tidak bisa dianggap sepele. Modal murid-murid sunnah Nabi itu gampang, jangan mendatangi masjid ngagem sikil kiwa donga apa doane? Allahumma inni as'aluka al-fadhil. Asal pahala asal insya Allah. Ya. Pada kesempatan kali ini Bu, ya Pak Bu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk doa apa? Doa apa? Masuk visi atau doa masuk kamar mandi. Yang kemarin kita sudah membahas apa Bu? Doa bangun tidur, kemudian doa memakai pakaian, kemudian melihat orang memakai pakaian baru, kemudian doa apa ya? Doa melepas baju, kemudian doa memakai pakaian baru. Sampun apa? Keren. Ya, tapi sampun di prakteknya sampai bismillah coba kita baca dari doa yang pertama. Doa pertama itu apa? Doa bangun tidur. Kita ulang-ulang sambil kita ulang-ulang, sambil nanti kita tambah hafalan. Jadi kita baca doa yang pertama. Doa bangun
tidur setunggal kali tiga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Terus doa nomor kali apa? Doa memakai dan melepas ya. Tapi doa memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Nah, saiki doa sing pun panjenengan apa? Doa melepas pakaian. Bismillah. Terus doa ketika melihat saudara kita memakai pakaian baru. Apa? Tubli wa yukhlifullahu ta'ala, atau ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syadidan. Kemudian doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Sampun apa? Dereng, mau derengnya kan biayanya lewat. Setiap pakai lek perlu guys. Besok, tadi bodoh. Oke. Besok kan dengan mantuk ning mriki asal baju baru saking garwane ya. Tidak nyoba hadiah dengan pun napa pun awal domane dikai hadiah. Dengan nyuwun tak pilih. Tanggungan lah ya. Oke. Baik, kepada Allah SWT, insya Allah hari ini kita akan masuk pada doa masuk dan keluar kamar mandi beserta penjelasannya insya Allah. Sebelum itu mari kita baca bersama-sama dulu. Ketika hendak masuk WC hendaknya membaca, kita baca bersama-sama setunggal kali tiga. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mari bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Lagi Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan dari golongan para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum itu, kita masuk pada penjelasannya sebelum kita bahas lebih lanjut dalam sebuah hadis. Wa fi Ibnu Majah ayat, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, pada riwayat beliau disebutkan an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhihi al-khushusa mukhtasaratun, sesungguhnya tempat ini, yaitu tempat untuk buang hajat, dihadiri oleh setan. Fa'ila, tadi inna hadhihi khususan muhtadharatun.
Sesungguhnya tempat untuk buang hajat ini telah dihadiri. Yang hadir sini setan. Fa'idha dakhala ahadukum, maka jika ada salah seorang di antara kalian hendak memasukinya, falyaqul, maka hendaklah membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan jantan dan setan betina. Berikut hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dimulai dengan kalimat apa? Bismillah. Bismillah ini Bu, jenengan niatkan pula karena di dalam kamar mandi parang boten menyebut nama Allah. Boten parang. Kemudian di antara adab-adabnya masuk kamar mandi kaki apa? Kiri. Kemudian keluarnya kaki kanan. Sampun paham nggih? Sampun insyaallah sampun dipraktekake. Kemudian kalimat basmalah ini panjenengan niatkan. Maksudnya kenapa kok baca basmalah masuk di luar? Karena di dalam tidak boleh membaca dengan lafaz Allah, maka dibacanya di luar. Terkait bacaan basmalah itu kan benar kok melepas pakaian. Jangan mengucapkan itu di luar, di luar tempat tersebut. Jika bentuknya adalah kamar mandi seperti kita ini terbatas, pun wonten pikune ten pundi, lawange endi, titik batas ten pundi, punika sampun jelas. Berbeda dengan kondisi zaman dulu. Malah jenengan ten riyen misalkan WC itu zaman riyen ten pundi? Kalen. Jenengan kalen itu. Mas doa masuk kalen kan. Maka zaman kalau posisinya seperti itu adalah kan sawah nih, wis kuat ngambet wis jane pucuk. Wis metu-metu nika, maka pertama ketika panjenengan hendak buang hajat ketika posisinya di sawah, jangan buang pada air yang menggerak. Kemudian jangan buang hajat di lubang, entah itu pokoknya lubang jenengan yakin di lubang itu ada kehidupan, entah welut, entah ulo, entah oleh semut, biawak, kodok, yuyu. Pokoknya jangan pada tempat yang jenengan yakin di situ ada penghuninya. Penghuni yang dimaksud diberikan apa? Hewan. Kemudian itu ada yang kedua. Kemudian ketika hendak membuang, Mas harus maca basmalah pundi ketika panjenengan membuka atau melepas sebagian pakaian atau celana. Ini pasti cek misalnya. Nah, Nabi Muhammad SAW kalimat basmalah ini juga beliau baca setiap beliau hendak memulai sesuatu. Jadi bismillah ini di sisi lain Pak Bu sebagai adab atau sebagai tawakal kita kepada Allah, tawasul kita dengan nama-nama Allah agar kita diberikan perlindungan. Dan di antara ibadah-ibadah yang dimulai dengan bacaan basmalah, kegiatan-kegiatan yang dimulai dengan basmalah dia ternilai sebagai ibadah. Makan, kemudian apa boleh? Misalkan jenengan aja berangkat kerja keluar dari rumah, bismillahi tawakal. Ini wonten kalimat basmalah wonten. Kemudian ketika seseorang itu hendak jatuh itu juga membaca ada dalam riwayat Quran. Jenengan pas jatuh itu mengucapkan apa? Innalillah. Tapi dalam sebuah hadis itu sebuah riwayat juga disebutnya membaca apa? Bismillah. Tapi bukan populer ya, bukan terkenal ya, hadisnya ya. Biasanya kita apa? Innalillah atau astagfirullah.
Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat basmalah ini menjadi tabir, menjadi penutup antara pandangan jin dengan aurat kita. Supaya jangan punika boten diijen jin. Jin wong ketok dibanding krikil, dibanding pecahan botol tapi ini dijinkan boten krasa boten. Maka dari itu jangan mengucap bas bismillah. Baik. Kemudian doa selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika. Allahumma, jangan namanya kesempatan Allahumma menika tersebut ya Allah. Ya Allah. Maka ada doa itu yang dimulai dengan Rabbana, yang dimulai dengan ya Allah, ada dimulai dengan Allahumma. Hal tersebut sama, yaitu memanggil atau memohon kepada Allah. Ini a'udzubika. Ini Pak Bu, kalimat ini sesungguhnya aku a'udzubika, ya, memohon kepadamu perlindungan, menunjukkan tentang lemahnya seseorang sehingga harus menyandarkan kelemahannya pada yang maha kuat. Jangan nek senderan boten genseng bakoh napa genseng biyut-biyut. Jangan nek senderan iki kan golek tembok, jangan senderan kancane kok kancane ngantuk. Jangan senderan padha gludunge oke. Ya boten. Nah, menawi jenengan golek senderan itu ge senderan sing kuat, bersandar pada yang maha kuat, meminta pertolongan kepada yang maha kuat. Nek jenengan sambat sebut ngeluh butuh akeh kalih kula, ya malah parong nasib malahan. Nggih boten? Wong ya kula nggih ngeten perlu ya Mbak. Tapi nek jenengan sambat sebute kalih Gusti Allah, itu solusi. Allah akan memberikan solusi. Memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan, berikan perlindungan. Kemudian hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan dan hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan. Adapun kalau saudara panjenengan kok nulungi jenengan nggih punika saking pundi sumbere? Allah. Buktine kata. Kayak pertolongan itu dari orang terdekat, betapa banyak ada seorang anggota keluarga sampai ditinggal sama saudara-saudaranya. Wonten boten? Wonten nanti lorone parah hanya sing ngurusi. Nggih. Kalau memang yang diandalkan adalah teman-temannya, saudara-saudaranya, dia percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari orang-orang itu, manusia-manusia itu, makhluk-makhluk itu, kita sudah mendapatkan bukti bahwa banyak orang yang ditinggal oleh bahkan saudara-saudaranya, keluarga-keluarganya, bahkan kakak adiknya pun meninggalkan dia. Maka ini menunjukkan bahwa pertolongan itu hanya milik dari Allah saja. Adapun ada orang menolong kita, kita nonton kadang-kadang kita itu wis duwe kanca di suatu tempat, ora duwe kenalan, tiba-tiba wonten yang moro menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan. Pernah nonton itu jenengan? Nah, kita ini pertolongan saking sinten? Allah. Allah lah yang berhak dimintai pertolongan dan hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Jenengan yakin itu? Adapun ada orang yang menolong jenengan niku wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Nah, ini doa masuk kamar mandi maknanya ternyata dalam maknanya sangat luas. Kemudian minal khubusi wal khaba'ith, memohon pertolongan kepada Allah dari apa? Dari setan. Setan punya wonten dua golongan. Golongan itu apa? Al-khubus, golongan setan jantan dan golongan setan betina. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud pula al-khubus, al-khubas, itu adalah perkara-perkara yang kan boten pantes. Dalam konteks ini secara pembahasannya kita berlindung kepada Allah dari perkara
Nggak ada yang pernah itu di kamar mandi dari jam 6 pagi keluar dari kamar mandi jam 10. Kira-kira nopo? Turu. Mata dia keluar dari kamar mandi itu suwe sini tuh ibu pulau langsung buat jempolnya batal apa nih? Saking suwe padahal itu kalau ternyata jam-jaman orang-orang. Kemudian ada orang yang di kamar mandi dari sebelum zuhur sampai asar. Ngopo gitu. Dan itu nyata. Ternyata orang ini terkena was. Dia kemudian merasa dirinya itu belum bersih, dia mandi lagi. Dia merasa embernya yang dia pakai tadi terkena najis, kita tidak tahu najisnya. Kemudian dia cuci embernya kayak gitu, dia sibuk seperti itu. Maka kenapa kita berdoa sebelum masuk kamar mandi? Ternyata kamar mandi itu sarangnya setan, maksudnya tempatnya setan. Dan bisa seseorang itu terkena was-was, disibukkan dengan perkara-perkara yang anggota saya. Maka di kamar mandi itu ampun suwe. Paling kamar mandi sudah bangun candi mungkin. Kalau memang keperluannya lebih dituntaskan. Ini lama dan cepatnya itu relatif, dia tergantung kebutuhan. Memang mulus-mulus nanti dirampung, memang benar-benar rapena wetenge dirampung setuntasnya. Tapi bukan berarti terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang buatan saya. Karena di kamar mandi berdoa disunahkan secepatnya. Karena seseorang itu terputus zikirnya ketika dia memasuki kamar mandi. Makanya keluar kamar mandi doanya ghufran. Apa sih menapa? Ampunilah aku, ya Allah, kami memohon ampunan. Kenapa kok metu ke kamar mandi jaluk ngapura karo Allah Subhanahu wa taala? Napa begini sebagai karena ketika masuk kamar mandi zikir itu terputus. Iku jenengan apa di kamar mandi itu kita paling suwe pinten nanti tahu. Kita berdebat. Berapa sih ya? Paling suwe sejam atau sebulan? Oh, semua mawon segitu saja, segitu lamanya saja kita langsung diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah karena melupakan zikir. Bagaimana orang yang hidup selama hidupnya di dunia dia tidak pernah berzikir? Wong padha zikir gara-gara nang kamar mandi langsung jaluk pura. Makanya ada orang-orang yang di luar sana, orang yang jaluk kamar mandi hidup sehat, yo ambekane lancar, awake kuat iso ngomong tapi ora pernah zikir. Ini yang menjadikan pelajaran bagi kita adalah jika kita terjeda zikir kita hanya sekian menit di kamar mandi, kita keluar dari kamar mandi diajar oleh Nabi untuk memohon ampun karena kita melupakan Allah dalam bentuk ibadah zikir dengan lidah kita selama kita di kamar mandi. Maka kita selain kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari golongan jin dan perempuan, kita pun juga berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang buatan pantas yang bisa kita lakukan di kamar mandi atau dalam perilaku kita kesehariannya. Dan kita pun juga memohon kepada Allah karena kita telah melupakan atau karena kita telah tidak atau terputus zikirnya ketika kita di kamar mandi. Adanya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it qala ghufranaka wa hadha Abi Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari qada'ul hajat, dari WC, beliau membaca ghufranaka.
jenengan maca basmalah tadi ketika hendak buang atau ketika buka baju. Kemudian doanya pun sama dibaca ketika hendak memulai hajat tadi. Dibaca dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan baik. Bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari doa ini? Hikmah dari doa ini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wal hikmatu fi dzalika wallahu a'lam anna Allah subhanahu qad an'ama 'alaihi bima yassara lahu min at-ta'ami wasyarab. Di antara hikmah doa ini, Pak, kenapa kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, itu di antara hikmahnya pun juga gini. Wonten-wonten yang menika lancar makannya, rezekine kathah, tapi pas buang hajat itu angel. Itu bener. Nek buang hajat angel itu rasanya pripun matane? Ora enak. Kadang telat jadwal itu wis rasane ora enak. Gimana? Kemudian kita berdoa seperti ini, kita berlindung kepada Allah, dan kita terus sekaligus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan dalam perkara-perkara demikian. Kita berlindung dari hal-hal yang menyusahkan kita, karena Allah sudah berikan kita makanan, kita diberikan oleh Allah berupa makan dan minuman. Kita pun juga mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam mengolah itu dalam tubuh kita. Itu adalah bentuk kesehatan. Tsumma an'ama 'alaihi bi khurujil adab wal 'amadu mahal tafsiri min asy-syukri fa syuri'a lahu 'inda zawalil adab ba'da huduril ni'mati bil ta'am wa syarabi an yastaghfirullah. Kemudian Bu, di antara hikmah yang lainnya adalah kita memohon ampun kepada Allah. Napa? Atas napa? Atas napa? Atas terputusnya zikir kita, dikala kita di dalam kamar mandi. Kemudian kita itu sudah diberikan nikmat, sudah diberikan apa-apa, tapi kita masih berbuat lalai. Maka jawabannya adalah apa? Ya hendaknya kita menebus kelalaian kita itu dengan istighfar. Wa huwa subhanahu yuhibbu min ibadihi an yashkuruhu ala ni'matihi. Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur nikmatnya, wa an yastaghfiruhu min dunubihi. Dan Allah itu sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepadanya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku jangan kalian kufur. Kata Bapak yang kata Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengatakan di materi ini, semoga menjadi pengantar bagi kita untuk semangat dalam mengamalkan doa-doa ini. Saya kira sudah sampai paham ya, oke? Insya Allah sampai apa? Siap diamalkan ya? Insya Allah. Maka yang saya mengatakan pada waktu kepada pertanyaan Pak Gubernur, untuk pertanyaan pada Ustaz, untuk yang di dalam kamar mandi itu ada larangannya nggak? Kita larangan apa yang ada di dalam kamar mandi? Mohon sebagai pengertian. Apa larangan di kamar mandi? Pertama, di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam kamar mandi atau diharamkan, pertama adalah tidak boleh mengucap nama Allah. Itu pasti, nama Allah dan nama Rasul. Kemudian membawa sesuatu yang di situ tertulis, termaktub lafaz-lafaz Allah yang sifatnya tekstual atau yang tercetak atau yang nampak. Contohnya apa? Kaos, peci. Kaos itu wonten kadang itu loh tulisan tangan, kalau kan wonten yang jual atau apa kaos
tulisan la ilaha illallah. Maka diajarkan beberapa ulama kalau mau menuliskan seperti itu jangan di benda-benda barang-barang yang di situ ada risiko untuk ditaruh di bawah. Maka baju-baju dengan logo-logo demikian ini ya, jangan sampai dibawa masuk kamar mandi. Kemudian peci atau ini untuk teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Muhammadiyah, dengan menawinya peci ada logo Muhammadiyah. Di situ ada kalimat syahadat Pak, di logonya Muhammadiyah itu. Jadi panjenengan ajak mlebu kamar mandi itu dilepas. Terus jangan sembarangan naruh. Muncul atau ketinggian. Kemudian misal ada atribut-atribut seperti itu, dengan lepas atau dengan taruh di tempat yang sekiranya tidak ada di kamar mandi, jangan dititipkan dulu. Atau sebaiknya memang dihindari menggunakan atribut-atribut demikian. Maksudnya apa? Atribut-atribut yang ada lafaz Allahnya, ada tulisan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kamar mandi, itu pun juga dimakruhkan untuk banyak berbicara. Termasuk bernyanyi itu. Ya, ngomong lah kan. Misalkan berbicara itu saja dibatasi kalau ada perlunya. Misalkan, jangan kalau satu perempuan itu ngomong kan, mampu tapi kalau sampai nyanyi. Dan kalau kalimat saja, yang kalimatnya itu sedikit saja dibatasi, mana bisa album. Nah, jadi kadang-kadang yang penting dari itu sama dia juga kelihatan terus kalau nyata tes diantar kalau nyanyi di kamar mandi. Makanya yang disebutkan penyanyi kamar mandi. Sama dia kan kata itu Nah, hal-hal demikian itu dilarang. Demikian itu dilarang. Kalau kalimat-kalimat yang pendek saja itu dibatasi, apalagi nyanyi. Seperti itu. Kemudian tidak boleh dilakukan pula selain berupa ucapan, itu juga tindakan-tindakan yang buat kebahagiaan dan saya. Kalau ngalapun, karena apa? Yang abdul ketika di kamar mandi itu dipercepat, itu selesai keluar. Jangan disuruh benteng antara lama di kamar mandi karena kebetulan sangat dilama-lamakan. Ini saat ini kata-kata itu. Wah, oleh wonten yang menikah wah ini nggak tak ceritakan. Kalau kadang-kadang yang keluar ke kamar mandi gak ada yang aktivitasnya berdua. Karonya kalau sampai ngegil, wonten itu loh, wonten itu. Dan itu kalau kita itu gimana itu yang wonten itu buatan wonten ternyata kata. Wah, kok nek kamar mandi yo kadang karo go hati. Nggih, kadang ngegil. Lho kok ngono udut. Gimana? Sering banget ini. Enak mas, jadi ada ceritanya. Lo itu boleh kata, tapi ngeden, ya. Jadi hajarin apa dan itu sejarah. Ya pun disambil ya, karena maksudnya itu dipercepat. Ya, jadi kok harus lama itu sesuai kebutuhan. Jadi seperti itu. Sejauh sepengetahuan saya, insya Allah hal-hal yang seperti itu yang mungkin terjadi di lingkungan kita. Kemudian hindari was-was. Ini was-was. Jadi jangan kalau selalu lama di situ akan terjebak lingkaran setan itu tadi, was-was. Terlalu lama di situ juga akan dibisiki banyak oleh setan. Dilengi mau ceklok, jangan najis tadi dibisiki najis. Padahal si najis itu nggak tahu. Jangan celana, misalnya celana jangan jatuhnya di sini. Wah itu langsung. Mau bekas ini, bekas dan lain sebagainya. Maka jangan terlalu lama di kamar mandi. Dilama-lamakan lah. Kalau dilama karena kebutuhan. Kalau kita menikah, mana pak? Ini kan sampun angsal daharan. Kalau yang mengatakan ampun supaya apa? Kemudian setelah makan
yang memberikan doakan keberkahan. Ya, semoga yang memberikan dan berkontribusi pada kajian malam hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipun paringi sehat, dipun paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putra ingkang saleh lan saleh. Mugi-mugi dipun paringi rezeki ingkang kathah. Saged berkah lan itu mari wong Jawa nggih. Saten kasih kolaborasi di tempat itu pun wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.